Biasa, selalu ada hikmah. Baik lagi dengan Dokter Mea nih yang udah benar-benar terjun langsung menemui saudara kita di Gaza. Kita bakal tanya-tanya lagi ya. Dok, kan kita gregetan ya. Katanya udah kejahatan senjata, tapi terus aja emang gitu kan, mereka teh bandel gitu kan. Diulang lagi, ngelanggar lagi, perjanjian juga udah berapa kali. Terus apa emang segitu cueknya yang punya otoritas itu sampai akhirnya mereka mau berapa kali ngelanggar juga nggak ada hukumannya? Atau ya benar ya kata orang-orang yang bilang ada konspirasinya bahwa mereka ternyata ya dibalik penjajah itu juga sebetulnya. Yang pasti pada saat kami di sana, memang kami juga di sana gemes sekali. Kok manusia ini seperti bukan manusia dibikin sama mereka gitu. Jadi habis ini sampai pada saat hari yang mereka tunggu-tunggu saja, Idul Fitri saja, itu pun mereka masih dikejar-kejar. Yang pasti sih sepertinya tidak bisa berharap dari mereka lagi, tapi yang ada adalah mungkin dari pemerintah kita yang bisa memberikan penekanan. Iya. Itu keinginan kami ya, saya kurang tahu dengan apa nih kebijakan dari pemerintah. Tapi yang pasti kita kan tidak harus ada di sana baru kita mengerti. Betul. Tapi yang pasti kami merasakan sekali bagaimana penderitaan mereka, bagaimana serangan-serangan yang kami juga rasakan gitu. Setiap saat, itu kayaknya kalau sakit jantung kayaknya udah selesai di situ, karena gitu. Kalau untuk bom itu, kalau yang paling terdekat itu bisa bikin gigi kita kayak beradu. Jadi itu saking besarnya bom itu, dan yang pasti kalau mereka itu kalau melakukan serangan, mereka tidak peduli ada berapa banyak manusia yang ada situ. Mereka misalnya untuk mentarget satu, tapi mereka tidak peduli ada berapa banyak Di sekelilingnya mau jadi ada ya apa ada kayaknya. anak-anak atau apa yang pokoknya kami rasakan sekali bagaimana begitu menderitanya mereka, tapi mereka tetap menunjukkan rasa semangat dan optimis. Insya Allah. Terus Idul Fitri di sana kayak gimana, Dok? Tadi kan sempat ngerasain pas Idul Fitri. Ya. Tetap ada sholat Id. Ada. Jadi sebenarnya kan pada saat waktu tarawih, pada saat gencatan senjata kita sempat juga melakukan tarawih itu. Tapi tetap ada drone kok. Jadi tetap ada drone yang kemudian pada saat ada drone itu lampu mati. Ini agak sedikit ini waktu tarawih. Lampu mati, ini gencatan senjata. Sedangkan imamnya baca doa dengan sangat husuk dan dengan suara makin lama makin keras. Kami yang sama sekali belum terbiasa untuk hal gitu, itu sudah mulai ketakutan. Karena suasananya seperti dramatis sekali pada saat itu. Ternyata bukan saya aja yang perempuan yang ketakutan. Ternyata teman-teman tim yang laki-laki juga ketakutan, kita juga sama gitu. Tapi setelah itu dilakukan pelarangan untuk tidak di dalam masjid, karena takutnya untuk kalau berkumpul itu akan jadi ada serangan. target malah. Iya betul. Lalu ternyata kita ada undangan untuk melakukan sholat Id di dalam Rumah Sakit Indonesia. Ada sekitar 50. Dan imam itu kan mereka semua hafiz Quran. Betul. Jadi jadi imam pun, jadi seperti layaknya sholat Id pada umumnya lah. Jadi untuk sampai ke dalam masjid itu pun kita keluar, masuk lagi keluar. Karena apa? Bom. Itu tetap ada bom. Bom terus. Lalu kalau pada saat sudah mulai agak reda bomnya, barulah kita jalan dengan sangat terburu-buru untuk masuk ke dalam Rumah Sakit Indonesia. Dan jadi yang setelah itu baru di situ kita lihat bahwa mereka tetap dengan sangat antusias untuk mengikuti sholat Id dan Lebaran, Idul Fitri, dan dengan segala pakaian yang memang sudah lama ya, tapi tetap bagus dan mereka kemudian berusaha memuliakan. Ya, tetap berusaha memuliakan dan menunjukkan bahwa kami tetap bahagia gitu, walaupun tetap adanya serangan-serangan bom. Satu hari sebelum sebelum Idul Fitri jadi ada sekitar kurang lebih 500 meter dari rumah sakit. Itu serangan. Kena bom, lalu anak-anak kecil kok yang ada. Yang terkena justru mereka. Yang kami sedihnya adalah mereka tidak langsung meninggal. Tapi mereka luka. Jadi telinganya hancur atau apa. Tapi mereka nggak ada menangis. Jadi kami tim dari Indonesia itu benar-benar ditunjukkan segala sesuatunya untuk yang mungkin kita harus merenung kali ya. Jadi apa yang kami dapatkan pada saat Idul Fitri itu luar biasa, bahwa mereka tetap sukacita untuk bahagia. Karena Tuhan ya, sederhana, karena Allah. Allah memerintahkan itu hari besar, kita harus berbahagia, maka apapun kondisinya kita bahagia karena Allah, bukan karena sudah aman, bukan karena punya harta, bukan karena terjaga dari serangan apapun, hanya karena Allah. Ya. Masya Allah pemirsa, ini menginspirasi banget, Masya Allah.
Kita akan balik lagi tanya-tanya hikmah yang jauh lebih dalam, lebih banyak kepada Dokter Mea. Tapi untuk itu kalian jangan kemana-mana, tetap di Saat Selalu Ada Hikmah. Aku kalau udah ngomongin masalah tanggapan masyarakat Gaza ini paling nggak bisa nahan. Gimana dong? Indonesia itu kesayangan mereka.